Detik-detik Syifa Haju keluarkan rayuan mautnya. Senin sampai Dalam sudut-sudut sunyi kamar, seorang pengguna TikTok bernama Siska, fans El Cipa, di hari ulang tahun El Rumi dia mengunggah video yang menunjukkan hasil kerja kerasnya mengoreksi foto-foto slide estetik tentang momen El Cipa. Setiap potret menangkap momen indah sang idola di panggung. Foto-foto estetik itu bukan hanya gambar, tapi serpihan perasaan dan kenangan yang memancarkan aura nostalgia, penuh dengan warna lembut dan pencahayaan sempurna, menghidupkan kembali detik-detik magis setiap kali dilihat. Salut! Se-effort ini fans El Rumi. Mereka kirim karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk El Rumi. Beli bakmi sama skuter. Kebersamaan Syifa Haju dan Diandra Marsha membangun hubungan hangat dengan keluarga El Rumi dan mendukung bisnis hijab. Syifa Haju, seorang aktris muda yang tengah naik daun, semakin memperlihatkan kedekatannya dengan keluarga El Rumi. Pacarnya, salah satunya adalah keponakan Maya Estianty, Diandra Marsha. Momen-momen kebersamaan mereka yang terekam di berbagai kesempatan menarik perhatian publik, mulai dari acara keluarga hingga dukungan bisnis yang saling mereka berikan. Kedekatan ini menegaskan bahwa Syifa Haju bukan hanya dekat dengan El Rumi, tetapi juga telah menjadi bagian dari lingkaran keluarga besarnya. 1. Syifa Haju mengunjungi rumah Diandra Marsha. Syifa Haju membagikan momen saat ia mengunjungi rumah Diandra Marsha, keponakan Maya Estianty, melalui Instagram story-nya. Dalam unggahan tersebut, terlihat interaksi ceria antara keduanya. Syifa yang kini berusia 24 tahun tampak nyaman berada di rumah Diandra, memperlihatkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar pertemanan biasa. Kunjungan ini semakin menguatkan kedekatan Syifa dengan keluarga El Rumi, terutama karena Diandra sendiri merupakan sepupu dari kekasihnya. 2. Keakraban dengan keponakan Maya Estianty. Diandra Marsha yang dikenal sebagai keponakan Maya Estianty ternyata memiliki hubungan yang akrab dengan Syifa Haju. Ini terlihat dalam berbagai momen kebersamaan mereka, seperti di acara pernikahan Alia Mas Said dan Tariq Halilintar serta perayaan ulang tahun Al-Ghazali. Keakraban ini tidak hanya menjadi tanda hubungan yang harmonis di antara mereka, tetapi juga memberikan kesan positif di mata publik tentang keterbukaan keluarga El Rumi terhadap Syifa. 3. Dukungan Syifa Haju terhadap bisnis hijab Diandra. Tidak hanya hadir dalam momen-momen sosial, Syifa Haju juga menunjukkan dukungan penuh terhadap bisnis yang dijalankan oleh Diandra Marsha. Diandra yang kini sedang mengembangkan bisnis hijab mendapat dukungan langsung dari Syifa, yang turut membantu mempromosikan produknya. Ini menegaskan bahwa hubungan mereka tidak hanya sekadar pertemanan, tetapi juga saling mendukung dalam karir dan usaha. 4. Syifa Haju ikut terlibat dalam live streaming penjualan. Momen istimewa lainnya adalah ketika Syifa Haju ikut mendampingi Diandra dalam live streaming penjualan produk hijab. Dalam live tersebut, yang berlangsung selama 12 jam, Syifa tak hanya menjadi teman bicara, tetapi juga aktif mempromosikan produk Diandra. Ini menunjukkan loyalitas dan komitmen Syifa dalam mendukung usaha temannya. Diandra pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Syifa di media sosial, menambah kesan positif terhadap hubungan mereka. Berubah menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Sekarang itu pola kehidupannya seorang ibu dan seorang istri ya gitu. Keluarga itu nomor 1, kerjaan, bisnis dan sebagainya itu mengikuti gitu kan. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, analisis mendalam dan reaksi publik. Perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven baru-baru ini menghebohkan publik Indonesia. Pasangan yang dikenal sering menampilkan keharmonisan ini mendadak menjadi pusat perhatian setelah Baim Wong melayangkan gugatan cerai kepada Paula. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tetapi juga memicu berbagai reaksi dari tokoh-tokoh publik, termasuk dukungan yang mengalir deras kepada Paula dan kontroversi yang muncul di media sosial. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikenal sebagai salah satu pasangan selebriti Indonesia yang sering menunjukkan momen kebersamaan dan keharmonisan di media sosial maupun acara publik. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat stabil, bahkan sering dijadikan contoh hubungan ideal oleh para penggemar. Namun, keputusan Baim untuk menggugat cerai Paula pada awal Oktober 2024 mengejutkan banyak pihak, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Salah satu isu yang mencuat adalah tuduhan perselingkuhan yang diarahkan kepada Paula oleh Baim.
Meski belum ada pernyataan resmi dari keduanya terkait tuduhan ini, rumor yang berkembang di media memancing simpati publik terhadap Paula. Banyak penggemar dan rekan artis yang memberikan dukungan moral kepada Paula melalui media sosial, menolak mentah-mentah tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Paula Verhoeven banjir dukungan publik. Seiring dengan mencuatnya kabar perceraian ini, Paula Verhoeven mendapat banjir dukungan dari netizen dan sejumlah selebriti sosial, banyak yang memuji sikap tenang Paula dalam menghadapi situasi sulit ini. Beberapa artis seperti Titi Kamal, Tia Aristia, Shireen Sungkar, Ratu Anandita, Zaskia Sungkar dan masih banyak lagi. Tak hanya para selebriti, netizen Indonesia pun rame-rame beri dukungan di kolom komentar Instagram Paula, turut menyatakan dukungannya melalui komentar di unggahan Instagram Paula, menyiratkan rasa solidaritas sesama perempuan yang kerap menghadapi tekanan dari rumor dan spekulasi yang belum jelas. Dukungan yang diterima Paula tidak hanya datang dari penggemar dan rekan selebritas, tetapi juga dari aktivis sosial yang menyoroti pentingnya menghormati privasi dan hak individu dalam situasi perceraian. Ini mengingatkan kita pada dinamika sosial yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi rentan ketika menghadapi tuduhan negatif di ruang publik. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Asep Supriyatna, mengungkapkan bahwa fenomena dukungan kepada Paula ini menunjukkan perubahan dalam pola pikir masyarakat, di mana kini ada kesadaran yang lebih besar untuk tidak langsung menghakimi tanpa bukti yang jelas. Kasus ini adalah refleksi dari bagaimana masyarakat kita mulai lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan peran media sosial dalam membentuk opini publik, ujar Dr. Asep. Nikita Mirzani ikut campur dan naik pitam. Selain Paula yang mendapat banyak dukungan, perceraian ini juga memicu kontroversi lain, termasuk keterlibatan selebriti lain seperti Nikita Mirzani. Nikita, yang seringkali menjadi sorotan karena sikap belak-belakannya, menunjukkan ketidaksenangannya terhadap komentar-komentar yang menyudutkan putrinya, Laura Meizani, dalam kasus ini. Nikita meluapkan emosinya di Instagram, mengecam keras mereka yang berbicara buruk tentang keluarganya. Dalam situasi ini, penting untuk dicatat bahwa kasus perceraian selebriti seringkali tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh lain yang berusaha membela diri atau menanggapi isu-isu terkait, menciptakan drama yang lebih luas di ranah publik. Hal ini menambah lapisan kompleks dalam perceraian Baim dan Paula, menjadikannya tidak hanya sebagai kasus perceraian biasa, tetapi juga bagian dari narasi besar dalam dunia hiburan Indonesia. Pembelajaran dari perceraian publik. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan rumah tangga selebriti dan bagaimana media serta masyarakat merespons isu-isu sensitif. Kehidupan di bawah sorotan publik seringkali berbeda jauh dari apa yang tampak di permukaan, dan rumor atau tuduhan tanpa bukti bisa berdampak besar pada kehidupan individu yang terlibat. Dukungan publik kepada Paula Verhoeven mencerminkan bagaimana masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berita perceraian, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak privasi dan tuntutan untuk mendapatkan informasi. Sementara itu, reaksi emosional dari figur publik seperti Nikita Mirzani menunjukkan kompleksitas yang sering muncul dalam kasus perceraian yang melibatkan lebih dari dua pihak. Pada akhirnya, perceraian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap hubungan, ada dinamika yang tidak selalu terlihat dari luar. Sementara media sosial dan opini publik dapat memberikan dukungan, mereka juga dapat memperburuk situasi jika tidak digunakan dengan bijak.